lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang materi memproses entry jurnal dan buku besar. Oke, mulai dari jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit sesuai dengan nominalnya masing-masing. Oke, jurnal itu ada dua jenis. Yang pertama ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum itu yang biasa kita gunakan untuk mencatat transaksi biasa. Namun pada perusahaan dagang ada terdapat jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya ada 5. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal pengumuman jualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau jurnal memorial. Oke, kita bahas satu-satu. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian untuk jurnal penjualan, jurnal itu digunakan untuk mencatat transaksi berupa penjualan yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan akun kas. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat segala penerimaan yang menggunakan akun-akun kas atau tunai. Kemudian, untuk jurnal umum atau jurnal memorial, dalam perusahaan dagang, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat atau dimasukkan ke dalam keempat jurnal tadi. Contohnya, ayat-ayat penyesuaian ataupun retro penjualan dan retro pembelian. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang pencatatan jurnal. Nah, dalam perusahaan dagang terdapat 2 metode pencatatan. Yang pertama, metode fisik. Nah, metode ini merupakan metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara periode. Jadi, persediaan barang dagang itu dihitung pada akhir periode. Kemudian, yang kedua ada metode perpetual. Nah, metode ini merupakan metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, setiap ada transaksi persediaan barang dagang selalu dicatat dalam jurnal dan persediaan barang dagang selalu dihitung pada hari itu juga. Selanjutnya, kita bahas tentang langkah-langkah memproses entry jurnal. Yang pertama, identifikasi dulu transaksi sesuai dengan bukti transaksinya. Yang kedua, menentukan akun-akun yang berpengaruh pada transaksi, seperti akun harta, akun kewajiban, modal, pendapatan, ataupun beban. Kemudian, yang ketiga, menentukan pengaruh yang terjadi pada akun, apakah mengalami penambahan ataupun mengalami pengurangan. Kemudian menentukan posisi dalam akun, apakah sisi debit atau sisi kredit. Dan yang terakhir, mencatat akun dan saldo ke dalam jurnal secara berurutan atau kronologis. Kita masuk ke materi yang kedua, yakni entry buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar adalah buku yang berisikan kumpulan data transaksi historis yang diambil dari jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, sebenarnya praktik untuk membuat buku besar ini tuh gampang ya teman-teman sekalian. Yang membuat praktik ini susah adalah ketika sebuah perusahaan memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, sehingga data yang dimasukkan itu jadi banyak atau panjang. Nah, fungsi utama dari pembuatan buku besar ini adalah dari buku besar ini ditemukan atau didapat saldo di mana itu menjadi rujukan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk bentuk-bentuknya sendiri ada 4 yang biasa diketahui, yakni yang pertama bentuk T, bentuk skonto, bentuk stafel, dan bentuk rangka. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai saldo normal akun. Nah, akan saya jelaskan yang simpel ya teman-teman sekalian. Nah, ada 5 akun utama. Yang pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk penambahan saldo yang bertambah di debit hanya 2 ini. Sehingga dengan mempermudahnya kita tekuk 3 jari yang lain yang tidak bertambah di debit. Seperti orang menelpon ya teman-teman sekalian. Nah, yang di debit hanya harta dan beban. Ketika 2 akun ini bertambah, yang bertambah adalah posisi debit. Sama halnya dengan berkurang. Namun, jika
berkurang, saldo yang muncul adalah di kredit. Jadi semuanya dibalik ya teman-teman. Kalau berkurang, yang di debit ini menjadi kredit, dan yang awalnya kredit menjadi debit. Seperti itu. Nah, setelah ini kalian akan belajar untuk praktik pencatatan jurnal umum dan buku besar. Nah, pastikan kalian memerhatikan dan mencocokkan jawaban kalian dengan pembahasannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana memproses entry jurnal dan buku besar, selanjutnya kita akan mempraktikkan entry jurnal dan posting ke buku besar dengan menjawab beberapa soal. Nah, di sini kita akan langsung mempraktikkan pada perusahaan jasa dan pada perusahaan dagang. Nah, soal yang pertama yaitu tentang soal perusahaan jasa ada 5 transaksi, dan pada soal perusahaan dagang ada 3 transaksi. Saatnya kita akan bahas terlebih dahulu di soal perusahaan jasa. Langsung saja, pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Kalista mendirikan sebuah salon yang diberi nama Salon Kalista. Pada tanggal tersebut, Nyonya Kalista menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Jadi, di jurnal umum pada tanggal 1 kas bertambah 30 juta rupiah. Dan modal bertambah 30 juta rupiah di kredit. Lalu transaksi nomor 2, pada tanggal 1 Desember, Nyonya Kalista membeli peralatan salon seharga 15 juta rupiah. Nah, di sini berarti peralatan bertambah di debit sebesar 15 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu transaksi yang ketiga, pada tanggal 2 Desember, Nyonya Kalista membeli perlengkapan salon seharga 8 juta rupiah secara kredit. Nah, karena secara kredit, maka perlengkapannya itu bertambah seharga 8 juta rupiah. Dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Lalu transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 5 Desember, Salon Kalista memberikan jasanya ke sejumlah pelanggan yang seluruhnya bernilai 800.000 dan baru dibayar 500.000, sisanya dibayar bulan depan. Jadi ada pendapatan yang masuk senilai 800.000 rupiah dan baru dibayar 500.000 rupiah, berarti kasnya baru bertambah 500.000 rupiah di debit. Piutang usahanya bertambah, ada 800 kurang 500 ada 300.000 rupiah. Piutang usaha 300.000 rupiah bertambah di debit, dan pendapatan jasa bertambah senilai 800.000 rupiah di kredit. Lalu transaksi pada tanggal 5 yaitu pada tanggal 10 Desember dibayar uang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 2 Desember lalu sebesar 4 juta. Jadi dibayar utang pada tanggal transaksi pada tanggal 2 sebesar 4 juta. Jadi utang usahanya berkurang di debit 4 juta dan kasnya juga berkurang di kredit senilai 4 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita posting ke buku besar dari jurnal umum. Caranya dengan kita mempostingnya sesuai dengan nama perkiraannya, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sebagainya. Nah, jika di jurnal umum ini masuk ke kolom debit, maka nanti kita masukkan ke buku besar juga di debit. Jika di kredit, nanti kita masukkan ke buku besar juga di kredit. Yang pertama, kas pada tanggal 1 itu ada di debit sebesar 30 juta rupiah. Kita masukkan ke buku besar. Nah, saldonya juga jangan lupa dimasukin sebesar 30 juta rupiah di debit. Pada tanggal 2 ada 15 juta rupiah. Di kredit, tanggal 5 ada 500.000 rupiah di debit. Pada tanggal 10 ada 4 juta rupiah di kredit.
masuk pada soal perusahaan dagang. Di sini ada 3 transaksi ya, langsung saja kita masukkan jurnal umumnya. Transaksi yang pertama tanggal 2 November, perusahaan dagang Meteor Abadi membeli barang dagang senilai 45 juta rupiah dengan syarat 10/10 dan 30. Nah, jika ada syaratnya, kalau orang ini berarti dia membelinya dengan secara kredit. Nah, berarti pada sesi jurnal umum pada periodik itu kita masukkan pembelian bertambah di debit senilai 45 juta rupiah dan utang dagang juga bertambah di kredit senilai 45 juta rupiah. Sedangkan pada metode perpetual itu persediaan barang dagang bertambah di debit senilai 45 juta rupiah. Utang dagang juga bertambah senilai 45 juta rupiah. Dan kita masukkan juga tidak di sini saja. Lalu pada transaksi pada tanggal 3 November menjual barang dagang dengan nilai 60 juta rupiah dengan harga pokok 40 juta rupiah secara tunai. Jadi penjualan secara tunai ya. Jika penjualan secara tunai berarti ada uang yang bertambah, itu masuk bertambah di debit senilai 40 juta rupiah. Dan penjualan juga bertambah di sisi kredit senilai 40 juta rupiah. Karena di periode ini 60 juta rupiah ya. Nah, karena di periode kita tidak memasukkan harga pokok penjualan, sedangkan di perpetual kita masukkan harga pokok penjualannya. Ini sama 60 juta rupiah. Nah, sedangkan HPP-nya senilai 40 juta rupiah. Dan persediaan barang dagangnya juga 40 juta rupiah. Jadi di perpetual itu kita masukin HPP-nya senilai 40 juta rupiah di debit dan persediaan barang dagang senilai 40 juta rupiah di debit. Di kredit. Terus transaksi yang pada tanggal 7 November membeli barang dagangan senilai 50 juta rupiah secara tunai. Karena membeli dalam jumlah banyak, perusahaan mendapat diskon sebesar 10%. Jadi di sini mendapat diskon 10%. Diskonnya senilai 500.000 rupiah ya jadinya. Jadi yang harus dibayar senilai 45 juta rupiah. Jadi pembeliannya bertambah senilai 45 juta rupiah. Dan kasnya juga kasnya berkurang senilai 45 juta rupiah karena untuk membeli barang secara tunai. Lalu di metode perpetual itu kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Jika di metode fisik kita menggunakan akun pembelian, di metode perpetual kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Di sini sama 45 juta rupiah di debit. Ini kasnya Nah, selanjutnya yaitu kita posting ke buku besar. Caranya sama kayak yang di perusahaan jasa tadi ya. Di sini yang pertama kita posting pada akun kas terlebih dahulu. Kas tanggal 3 ada 60 juta di debit, kita posting juga di sini 60 juta di debit. Tanggal 7 kas 45 juta di kredit, kita masukkan di kredit 45 juta. Jadinya dari 60 juta karena kredit berkurang jadi 15 juta rupiah. Nah, ini caranya sama kayak semuanya, tinggal kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, bedanya di metode fisik itu ada, di metode fisik ini ada 5 akun, sedangkan pada metode perpetual itu ada 5 akun. Pada periode fisik ini ada 4 akun dan metode perpetual ada 5 akun. Bedanya hanya di akun bertambah akun HPP pada
ada metode perpetual, ada 40 juta di debit. Nah, jadi ini HPP pada tanggal 3 itu ada 40 juta di debit. Nah, itu tadi cara memproses entry jurnal dan buku besar. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.